Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Kita ketemu lagi ya di ibadah IMPA pada pagi hari ini. Kakak ingin menyapa adik-adik yang ada di rumah. Pasti adik-adik sudah siap, sudah ada di layar TV, ya sudah ada bersiap-siap untuk bisa bersama-sama kita beribadah di pagi hari ini. Nah adik-adik, pasti adik-adik juga masih dalam keadaan sibuk ya saat ini, yang sudah mengikuti penilaian akhir semester, yang mau bersiap-siap ulangan untuk kenaikan kelas. Tapi adik-adik percaya saja dan serahkan sama Tuhan dan jangan lupa belajar ya adik-adik. Nah, kakak sudah menyapa adik-adik yang ada di rumah. Yuk mari kita sapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sedang menunggu kita loh. Ya, kita sapa Tuhan Yesus, kita naikkan pujian. Selamat pagi Tuhan. Ayo adik-adik kita nyanyikan sama-sama ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memelihara hanya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Tak lupa terima kasih. Tuhan memelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam saat teduh. Kita minta Tuhan untuk mempersiapkan hati adik-adik dan kita semua ya, supaya kita masuk dan siap juga untuk mendengarkan sabda firman Tuhan nanti. Setelah saat teduh secara pribadi, kita akan berdoa, masuk dalam doa pembukaan. Kakak akan bimbing doa pembukaan. Mari adik-adik kita akan saat teduh. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa yang baik untuk anugerah dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan juga sudah pelihara hidup kami, memberikan kami kesehatan, sehingga kami ada ya Tuhan pada hari ini bersama-sama untuk beribadah. Kiranya Tuhan mempersiapkan kami, mempunyai hati yang boleh terarah kepada Tuhan saja, dan kami boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, seluruh rangkaian acara ini Tuhan, dari puji-pujian yang kami naikkan, dan juga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, dan juga Kalinda yang akan menyampaikan ya Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menolong kami, menjadi anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur.
Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kasih-Ku sendiri dan antara segala bangsa, sebab Aku lah yang mempunyai seluruh bumi. Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Adik-adik, kita akan mendengarkan pujian dengan judul Kasih-Nya Seperti Sungai yang akan dinyanyikan oleh Gwen dan Alena Napi Tepulu. Kita dengarkan ya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Halo adik-adik, sekarang kita sudah mau masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang akan dibawakan oleh salah seorang teman kalian, yuk kita berdoa dulu mohon bimbingan Roh Kudus agar kita bisa sama-sama dengan sungguh-sungguh mendengarkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan pagi hari ini kami semua boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada pagi hari ini untuk kami boleh memiliki kesempatan untuk membaca firman Tuhan dan terlebih-lebih mendengarkan serta merenungkan akan firman Tuhan yang akan menjadi terang di dalam kehidupan kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Ya Tuhan, berkati hati dan pikiran kami semua agar kami boleh memperoleh hikmat daripada Tuhan saja untuk dapat membaca firman Tuhan sebentar lagi. Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami mau serahkan doa kami ini. Amin. Teman, hari ini aku akan membacakan Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai ayat
33. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan ayat Alkitab ini. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa, fantastik, haleluya, amin. Nah, tadi teman kita sudah ada yang membacakan firman Tuhan yang terambil dari apa tadi? Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang ke-26 sampai dengan 30 berapa? Sampai dengan 33 ya, sampai dengan 33. Nah, sekarang Kak Linda mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Dari bacaan tadi kita diingatkan Tuhan akan untuk melakukan perilaku taat. Nah, ya, siapa yang tahu artinya taat ya? Taat. Apa itu artinya taat? Ada yang tahu adik-adik di rumah? Apa yo artinya taat? Nah, Kak Linda rasa pasti di kelas anak tanggung atau juga di kelas anak kecil pasti ada yang sudah tahu ya apa artinya taat. Nah, jawabannya adalah apa tadi? Taat artinya bersikap patuh atau setia dan penurut gitu ya, penurut. Nah, taat juga bisa berarti taat kepada Tuhan gitu ya. Taat kepada Tuhan membutuhkan keberanian dan ketegasan dari kita, dari Kak Linda dan dari adik-adik semua. Nah, taat kepada Tuhan juga berarti bisa menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh dan rajin beribadah. Jadi Kak Linda dan adik-adik bisa akan taat kepada Tuhan dengan menjalankan apa? Menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh dan rajin beribadah, rajin datang ke gereja gitu ya. Kalau misalnya sekarang ini udah nggak ada pandemik lagi, berarti kita sudah bisa
lagi datang ke gereja, beribadah di gereja, berarti kita diharapkan untuk bisa taat itu, maka kita rajin ibadah di gereja. Nah, coba kita lihat gambar yang ada di layar nih, di layar kakak dan di layar kalian semua. Seperti apa kita beribadah di gereja, baik di sekolah minggu atau beribadah bersama keluarga dengan papa, dengan mama, dengan kakak atau adik dan keluarga lainnya. Oke, menyenangkan kan kalau kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga berada di gereja gitu ya. Nah, terus taat kepada Tuhan juga berarti adik-adik mau mendengarkan apa yang diajarkan guru di sekolah. Siapa di sini yang sudah bersekolah? Nah, banyak kan adik-adik di kelas anak tanggung dan di kelas anak kecil, juga di kelas TK pasti sudah bersekolah. Nah, kalau adik-adik bersekolah, maka ada siapa? Ada ibu guru. Ibu guru yang akan apa? Di dalam kelas atau di dalam kelas online. Di kelas online, ibu guru yang akan menerangkan, menjelaskan pelajaran yang diberikan kepada adik-adik semua. Nah, taat kepada Tuhan juga bisa berarti adik-adik mau mendengarkan apa yang diajarkan guru di sekolah, sehingga adik-adik dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Dan ketika pada saat jatuh hari ulangan nih, ada ulangan sekolah atau ulangan harian, maka kegunaannya adalah adik-adik sudah pasti akan lebih bisa mengerjakan soal ulangannya dengan benar. Terus hasilnya apa? Hasilnya nilai ulangannya adik-adik jadi memuaskan kan? Itu gunanya atau manfaatnya buat adik-adik sendiri. Padahal itu adalah salah satu sikap taat kepada Tuhan. Tapi ketika kita taat kepada Tuhan, nah manfaatnya dirasakan oleh siapa? Oleh adik-adik sendiri manfaatnya. Taat kepada Tuhan, tapi yang merasakan dan menerima manfaatnya, yaitu nilai ulangan yang baik, yang bagus, itu adik-adik sendiri yang merasakannya. Nah, coba kita lihat gambar di layar ini. Bagaimana adik-adik di dalam kelas, maupun kelas kalau kita lagi ada di sekolah, kalau adik-adik lagi ada di sekolah, atau pada saat sekolah online, nah adik-adik itu taat dalam melakukan pembelajaran di kelas, di sekolah, dan tertib serta tenang mendengarkan guru yang sedang menjelaskan di kelas. Itu taat kalau adik-adik yang bersekolah ada di sekolah atau sedang ada di kelas online. Nah, taat yang berikutnya apalagi ya adik-adik ya? Nah, taat yang berikutnya, ayo kita juga selain ada di gereja, ada di sekolah. Nah, adik-adik juga banyak waktu di rumah kan? Apalagi kalau di hari libur, ya kan? Di hari libur, hari Sabtu dan Minggu, atau hari libur lainnya, adik-adik ada di rumah bersama mama papa, bersama keluarga. Nah, taat kepada Tuhan juga berarti ketika adik-adik sedang di rumah, maka adik-adik mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua, oleh kakak, atau mama papa, dan menuruti nasihat dari mama papa serta contohnya apa ya? Dibilang taat kepada Tuhan dengan cara turut atau nurut kepada orang tua atau kepada kakak. Contohnya kalau lagi di rumah, waktu bangun tidur, mama bilang kalau kamu baru bangun tidur pagi, jangan lupa pada saat di tempat tidur kamu berdoa dulu ya sebelum memulai segala aktivitas yang akan dilakukan di hari itu. Nah, ketika mama bilang agar melakukan doa pagi untuk menunjukkan sikap taatnya adik-adik kepada Tuhan, maka adik-adik juga melakukan apa yang diminta oleh mama untuk melakukan doa pagi. Nah, itu contoh taat kepada Tuhan ketika adik-adik ada di rumah. Kemudian, satu contoh lagi nih, kalau adik-adik lagi ada di rumah, misalnya ya,
ada mama meminta tolong kepada adik-adik kalau bangun tidur pagi agar membereskan tempat tidurnya buat adik-adik yang sudah besar nih, yang udah sekolah SD gitu ya, sekolah SD, anak kelas kecil atau anak kelas tanggung. Kalau misalnya baru bangun tidur pagi, nah kalian ingat apa permintaan atau nasihat dari mama agar membereskan tempat tidur. Nah, begitu bangun pagi, terus doa pagi, selesai doa pagi, adik-adik mulai deh membereskan tempat tidurnya, dirapikan. Nah, baru adik-adik keluar kamar. Nah, baru adik-adik melakukan kegiatan selanjutnya. Apakah adik-adik mau mandi dulu atau mau sikat gigi dulu ya. Nah, itu adalah juga contoh buat adik-adik untuk melakukan sikap taat kepada Tuhan di rumah ya. Nah, coba adik-adik lihat nih di layar ini, kita bisa melihat nih contoh-contoh gambar apa saja yang adik-adik bisa lakukan di rumah untuk menunjukkan sikap taat kepada Tuhan. Nah, menyenangkan kan adik-adik? Kalau kalian semua, bahkan Kak Linda juga bisa melakukan sikap taat kepada Tuhannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah, ya kan? Nah, berikutnya nih, Kak Linda mau tanya lagi nih sama adik-adik yang ada di rumah. Siap-siap ya, Kak Linda tanya ya. Nah, siapa yang waktu di sekolah minggu ya, dulu sebelum pandemik nih, waktu sebelum pandemik kan adik-adik sekolah minggunya datang ke gereja nih. Terus adik-adik masuk nih ke kelas masing-masing. Ada yang di kelas batita, ada yang di kelas TK, ada yang di kelas kecil, ada juga yang naik ke atas, ke lantai 3, ke kelas tanggung. Nah, Kak Linda mau tanya, kalau di kelas ada kakak layan yang minta agar siapa adik-adik yang mau bawakan doa persembahan, atau siapa ayo adik-adik yang mau memberikan kesaksian pujian. Nah, ada nggak adik-adik yang berani maju ke depan? Siapa? Ayo. Siapa yang berani maju ke depan? Wah, Kak Linda yakin pasti adik-adik yang ada di rumah banyak kan yang mau maju ke depan untuk diminta berdoa persembahan, atau melakukan doa syafaat, atau memberikan kesaksian pujian kan? Kak Linda percaya deh, adik-adik layan dari GPIB Trinitas pasti banyak yang mau, banyak yang berani untuk diminta maju ke depan. Nah, tapi kalau sampai ada adik-adik yang nggak mau maju ke depan, atau nggak berani maju ke depan, masih takut maju ke depan, atau mungkin juga malu untuk maju ke depan. Wah, sayang banget ya. Karena ternyata Tuhan Yesus itu memperhatikan adik-adik yang berani maju, berani memberikan kesaksian, memberikan pujian untuk memuliakan nama Tuhan, dan hal-hal yang benar untuk memberikan kesaksian kepada Tuhan. Nah, ternyata Tuhan Yesus memperhatikan adik-adik. Jadi, Kak Linda menyampaikan buat adik-adik, ayo mulai sekarang kalian harus berani. Ketika diminta siapa yang mau berdoa? Saya Kak, saya mau Kak. Atau siapa yang mau memberikan kesaksian pujian? Saya Kak, saya mau memberikan kesaksian pujian. Saya mau bernyanyi buat Tuhan. Nah, itu bagus sekali karena apa? Tuhan Yesus memperhatikan adik-adik loh. Siapa yang berani memberikan kesaksian seperti itu? Ya kan adik-adik? Nah, itu juga bagian dari apa? Dari sikap taat kepada Tuhan Yesus, kepada Allah ya. Nah, jadi kalau adik-adik takut, tandanya adik-adik kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita, kakak Linda, kakak layan yang lain, dan adik-adik semua harus takut dan hormat hanya kepada Tuhan saja. Kalau kepada roh jahat, kepada iblis,
dan hal-hal yang menakutkan di dunia ini, kita tidak boleh takut. Maka mari kita minta pertolongan kepada Tuhan Yesus agar apa? Agar Kak Linda, kakak-kakak Layan, dan adik-adik semua diberikan keberanian untuk apa? Untuk bisa berdoa, untuk bisa bersaksi, dan menceritakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Jadi, jangan takut adik-adik, karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita semua, ada di dalam Kak Linda, ada di dalam kakak Layan Trinitas, ada di dalam adik-adik semua, ya, ada di dalam hati kakak dan adik-adik semua. Roh Kudus itu lebih besar dari roh atau penguasa di udara atau apapun yang ada di dunia ini. Nah, kalau kita berani, maka apa adik-adik? Maka Tuhan Yesus akan pakai kita dengan luar biasa di dalam hidup siapa? Hidup Kak Linda dan hidup adik-adik semua. Oke, jadi nah adik-adik, jadi jika kita mengasihi Tuhan Allah, kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita tidak perlu takut. Karena kita percaya Tuhan Yesus yang akan selalu menjaga kita semua. Karena Tuhan Yesus sudah apa? Sudah terlebih dahulu mengasihi kakak Linda dan adik-adik semua. Maka dari itu, ayo mari kita sama-sama katakan, yes, yes, mulai hari ini saya berani bersaksi bersama Tuhan Yesus, saya berani bersaksi. Oke adik-adik semua? Amin. Nah adik-adik, untuk berikutnya Kak Linda akan memperlihatkan video animasi cerita yang berhubungan dengan firman Tuhan ini. Untuk itu, mari adik-adik semua kita sama-sama menonton video ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik dan adik-adik bersukacita dengan menonton video ini. Mari kita sama-sama saksikan video ini. Hello, I am Mika. And I will share to you my story. Every morning, Mom wakes me up to go to school. She prepares delicious breakfast for me. She does it so I will not feel hungry. And I can focus in class. However, I love watching videos while eating. I use laptop, phones, and gadgets. As a result, I can't eat and finish my food. Because of my behavior, Mom becomes sad. I feel bad about it, but I can't control myself. While in class, I feel my stomach grumbling. I am hungry, and I think of foods that I like to eat. Mom is right. I will not be able to focus in class. If I only listen to Mom, I will not feel this way. As soon as I reach home, I eat chicken, hamburger, and cupcake. Eat slowly and chew your food well. I feel so happy eating until I feel my stomach hurting again. I told you to eat slowly so your stomach won't hurt.
use my laptop instead of taking a rest. Hours passed and I did not realize it. How are you feeling? Are you done with your homework? Mom got upset when she knew that I was playing and never started my homework. I feel bad about it, so I immediately started doing my homework. It is already 9 p.m. and I'm still not done. I am feeling exhausted. And I'm slowly dozing off. But I still have a lot to do. If I only listen to Mom, I will not feel this way. Mom, I'm sorry because I did not listen to you. From now on, I will obey you. It's good that you learned your lesson. Now, continue your homework and rest soon. If we obey our parents, we will be away from harm. Because they only want the best for us. I hope that you learned from my story. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Linda. Terima kasih Kak Linda sudah menyampaikan sabda firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar ya adik-adik. Kita akan menyanyikan pujian Siapa yang Berpegang dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik yang terkasih,
sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Kita tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan, dan kami boleh bersama-sama untuk dapat memahami akan artinya taat kepada Tuhan, agar kami boleh lakukan perilaku taat kepada Tuhan, baik di kehidupan kami sehari-hari, kehidupan kami di gereja, kehidupan kami di sekolah, maupun kehidupan kami di rumah, agar kami semua benar-benar dapat melakukan perilaku taat kepada Tuhan, dan kami benar-benar dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, dalam kesempatan doa syafaat ini, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang pada saat ini tidak dapat hadir di dalam IMPA online. Untuk teman-teman kami yang sedang terbaring sakit ya Tuhan, Tuhan kiranya Engkau mau datang untuk menjamah mereka, Engkau mau sembuhkan sakit penyakit yang mereka alami melalui obat-obatan yang diminumnya, makanan minumannya. Tuhan jamah semua itu agar boleh memberikan dan mendatangkan kesembuhan yang sempurna buat teman-teman kami, sehingga minggu depan kami yakin dan percaya teman-teman kami ini boleh kembali bergabung bersama kami untuk ambil bagian dalam IMPA online di minggu depan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak layan, khususnya kakak layan dari GPIB Jemaat Trinitas di Kota Wisata. Untuk kakak-kakak layan yang telah meluangkan waktunya untuk menjalankan tugas pelayanannya bagi kami, adik-adik layan di IMPA, kiranya Tuhan Yesus boleh berkati satu persatu kehidupan kakak layan kami, agar kiranya Tuhan saja yang memampukan mereka semua, menguatkan mereka, dan mendukung mereka selalu untuk dapat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanannya. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi mama papa kami yang telah mendukung kami untuk selalu dapat ambil bagian dalam IMPA online ini. Ya Tuhan, berkati mama papa kami agar kiranya mereka senantiasa Engkau berikan kesehatan yang terbaik, sehingga mereka juga dapat melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing, baik pekerjaan di kantor maupun pekerjaan di rumah ataupun pekerjaan usaha di mana saja yang mereka lakukan, agar kiranya mama papa kami dapat melakukan tugas tanggung jawab pekerjaannya dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati Bapak Pendeta, para presbiter yang membantu para pendeta untuk menjalankan tugas pelayanan di gereja GPIB Trinitas di Kota Wisata. Tuhan tolong mereka semua agar kiranya mereka semua dapat melakukan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan sungguh-sungguh, dan semua pelayanan yang dilakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami, khususnya bangsa kami, bangsa Indonesia yang sampai dengan saat ini masih dalam kondisi mengalami pandemik atas penyakit COVID-19. Ya Tuhan, bukan hanya bangsa kami yang sedang mengalami pandemik ini, tapi bangsa-bangsa di negara-negara lain di seluruh dunia ini juga mengalami hal yang sama. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa kami begitu sedih, kami begitu mengalami rasa terpukul karena telah terjadi pandemik ini yang menyebabkan banyak terjadi keputusasaan yang dialami oleh banyak orang, kedukaan yang dialami oleh keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh korban dari pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus, kiranya di dalam penderitaan kami, di dalam kesedihan kami dan kedukaan kami, Tuhan boleh tetap kuatkan kami untuk dapat melalui pandemik ini dengan tetap berpegang teguh akan iman kepercayaan kami kepada Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menolong kami dalam keadaan apapun, dan kami yakin dan percaya tiba pada waktunya nanti Tuhan Yesus akan mengeluarkan kami dari kondisi pandemik ini, dan kami boleh kembali hidup dengan normal, dan kiranya sukacita hidup di dalam pertolongan Tuhan Yesus saja yang boleh kami alami dalam kehidupan kami
hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus, begitu banyak doa permohonan yang akan kami naikkan kepadamu, namun sebelum kami mengungkapkannya dari mulut kami ini, tapi Tuhan Yesus sudah mengetahuinya terlebih dahulu apa yang menjadi doa permohonan di dalam hati kami masing-masing. Kiranya kami memohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah akan doa-doa permohonan kami ini. Tuhan Yesus, kami mau menaikkan doa permohonan kami ini hanya ke dalam nama-Mu yang kudus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa syafaat kita telah selesai. Nah adik-adik, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Karena situasinya seperti ini ya, masih pandemi, adik-adik tidak memungkinkan untuk datang ke gereja, maka adik-adik bisa menitipkan ke mama papa, dimasukkan ke dalam amplop persembahannya dan ditulis nama serta kelasnya. Ya, tapi kita tetap akan menaikkan pujian persembahan ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Beri Syukur Senantiasa. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik, kita mau mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, Engkau tahu kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini yang tidak seberapa dari sebagian kecil rezeki yang kami miliki. Kiranya persembahan ini boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kakak mau mengingatkan untuk minggu depan kita akan berjumpa lagi dalam ibadah secara online. Ya adik-adik, jangan lupa ya, ajak juga teman-teman yang lain dan saling mengingatkan ya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita untuk masuk dalam doa penutup dan berkat yang akan disampaikan oleh Kalinda. Kita akan menyanyikan satu pujian, kita dengarkan videonya, yaitu Glory Haleluya. Haleluya,
adik-adik semua, kita sudah sampai pada akhir dari ibadah Minggu Pelayanan Anak pada pagi hari ini. Nah, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita akhiri, maka mari kita sama-sama naikkan doa penutup. Yuk, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan akan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada saat ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya apa yang menjadi perenungan akan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menetap di dalam hati kami masing-masing untuk menjadi terang dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih untuk kami selalu ingat dan taat hanya kepada Tuhan Yesus saja, kepada firman Tuhan, untuk kami lakukan segala sikap taat kami itu baik di gereja, di sekolah, maupun di rumah kami masing-masing, sehingga kami senantiasa memiliki hati yang taat kepada Tuhan dan selalu mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan melanjutkan akan aktivitas kegiatan kami pada hari Minggu ini masing-masing di rumah masing-masing bersama dengan keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus saja yang boleh tetap menyertai akan kehidupan kami sampai dengan akhir hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai adik-adik sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. God bless you. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya. Salam sehat selalu. Bye.